oh, oh, ay, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Azanti Muiz, pendiri Jumat Berbagi Hayrumata dan pengasuh salah satu dari program Jumat Berbagi Hayrumata, yaitu TBA Hayrumata, yaitu Taman Bimbingan Akhlak Hayrumata. Sejak 17 tahun yang lalu sampai sekarang bertugas di rumah sakit. Ya, saya sudah berprofesi selama 17 tahun. Yang kami tangani yaitu kita menghandle pasien secara keseluruhan, artinya secara holistik, tidak hanya fisik tapi juga psikis. Jadi saya menangani berbagai keluhan penyakit, dari penyakit tenggorokan sampai kanker, stres, depresi maupun narkoba, tetapi secara keseluruhan. Dan yang kita handle pun dari keluhan fisik maupun psikis. Jam praktek saya itu dari Senin sampai Kamis, itu jam 8 sampai jam 17. Lalu hari Jumat itu memang kami tutup prakteknya khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang kita beri nama Jumat Berbagi Hayrumata. TBA Hayrumata adalah bagian dari kegiatan sosial dari klinik herbal rumah sehat holistik. Sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Kegiatan ini mencakup 2 bagian, yaitu menaungi kesehatan dan pendidikan anak yatim duafa, kesehatan lansia, dan juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. TBA Hayrumata sampai sekarang memiliki kurang lebih 60 anak asuh di 2 lokasi Jakarta, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan di Poncol Senen, Jakarta Pusat, dan kurang lebih 100 lansia. Lalu kegiatan yang dilakukan oleh Jumat Berbagi Hayrumata selama ini diantaranya yaitu kalau dalam pendidikan memberikan pendidikan akhlak bagi anak-anak asuh. Lalu berbagi harta mulia, setiap hari Jumat kita menyediakan nasi box dan minuman sehat dari Hayrumata Catering. Lalu kita juga kegiatannya ada pada saat bulan Ramadan, itu biasanya menyediakan makanan berbuka puasa untuk anak yatim duafa, para lansia, dan saudara-saudara yang kita yang membutuhkan. Juga menyediakan makanan untuk itikaf. Lalu kita juga berbagi harta mulia seperti untuk sembako dan juga untuk santunan pendidikan dan kesehatan. Juga kita ada program ke pelosok negeri ketika hari raya Kurban. Lalu juga kalau khusus Jumat itu khusus praktek sosial untuk yatim duafa dan lansia. Hal yang mendasari saya melakukan kegiatan Jumat Berbagi Hayrumata adalah
mungkin berhubungan juga dengan keseharian saya, yaitu menghadapi pasien selama ini. Ternyata selama 17 tahun saya menghadapi pasien yang kenyataannya, mohon maaf, tidak semua pasien itu mampu dan berkemampuan untuk mengobati keluhan dari penyakitnya. Jadi oleh karena itulah termotivasi untuk membuat kegiatan Jumat Berbagi Hair Mata, yaitu untuk merasakan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, khususnya yang kurang berkemampuan. Itu satu. Lalu kedua, mungkin juga menyangkut histori dari masa kecil ya. Saya ingat sekali ibu saya itu selalu mengajari kami untuk berbagi dari mulai saya kecil. Nah, mungkin ajaran itu yang terbawa, dan ternyata ketika kita amalkan, kita praktekkan, memang punya kebahagiaan tersendiri. Rasanya memang nikmat sekali ketika juga apa yang kita buat juga bermanfaat untuk orang. Lalu yang ketiga, mungkin ini malah yang paling penting, saya rasa anjuran semua agama ya, artinya memang berbagi atau welas asih atau berempati, saling tolong menolong. Saya rasa itu udah bagian dari hal-hal yang memang selayaknya kita lakukan sebagai apa yang kita bisa buat untuk orang lain ya. Jadi poin ketiganya juga, karena juga itu merupakan anjuran dari pengamalan dari bimbingan agama kan. Lalu dari ketiga hal tersebutlah akhirnya karena dilakukan terus menerus secara istiqomah, secara berkelanjutan, akhirnya 7 tahun yang lalu itu kami bentuklah wadah sosial kemasyarakatan yang kita sebut Jumat Berbagi Hair Mata, yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dari Klinik Herbal Rumah Sehat Holistik. Semua kegiatan Jumat Berbagi Hair Mata sangat berkesan. Tapi ketika hari ini karena memang di bulan suci Ramadan, yang kali ini ada spesialnya karena ketika kita menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, ini untuk berbagai kalangan, dari mulai tenaga kesehatan dan sampai pedagang asongan. Dan yang sangat membahagiakan ketika kita memberi, terlihat sekali kegembiraan dari wajah mereka. Dan itu mungkin buat yang saya sendiri rasakan tidak bisa ya diutarakan dengan kata-kata. Karena kegembiraan sendiri itu merupakan kesehatan jiwa. Nah, itu yang juga membuat kita menjadi lebih sehat juga ya. Ya, jadi semua sangat menyenangkan kegiatan Jumat Berbagi Hair Mata. Harapan saya, insya Allah Jumat Berbagi Hair Mata dapat berjalan lancar sesuai dengan program sosialnya dan semakin bermanfaat terutama untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Juga harapannya semakin banyak orang yang baik yang juga dapat bergabung di Jumat Berbagi Hair Mata. Pesan saya, teruslah berbagi, karena berbagi itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa dan juga akan pastinya menyehatkan jiwa. Selamat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romzi Ahmad. Alhamdulillah di sore hari ini bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya yang saat ini sedang menonton di Headset Entertainment. Masih dalam suasana bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau tuannya bulan-bulan. Karena di bulan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita umat muslim untuk bisa mengakselerasi semua ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua pahala yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Salah satu dari pahala yang akan dilipat gandakan adalah tentu saja pahala memberi. Itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana Islam memandang berbagi. Yang pertama adalah berbagi itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat
shadaqatum min mal. Apapun sedekah kita dari harta yang kita miliki tidak akan mengurangi jumlah harta kita. Malah justru apa yang kita beri itu akan dikembalikan langsung kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Jadi jangan sampai ini buat teman-teman semuanya yang mau berbagi ada kekhawatiran dalam hati, aduh saya takut uang saya berkurang gitu. Aduh takut modal usaha saya berkurang. Allah menjanjikan akan melipat gandakan uang itu. Selain hadis Rasulullah tadi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan semua yang kita syukuri tadi. Salah satu dari bentuk syukur yang paling baik adalah dengan memberikan lebih banyak kepada orang lain. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, tapi jika kamu kufur terhadap nikmat itu, tapi kamu udah diberikan nikmat oleh Allah tapi kamu malah nggak mau memberikan itu kepada yang lain, nggak mau bersyukur, artinya kufur nikmat. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur terhadap nikmat itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.